Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allah aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatul iman rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan rahmatnya, termasuk nikmatnya disampaikannya usia kita pada bulan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan kali ini kita semua mendapatkan padilahnya yang paling besar, yaitu mudah-mudahan saya, Bapak dan Ibu mendapatkan Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahrin. Kalau kita beribadah pada malam itu, kebaikannya, pahalanya lebih baik daripada kita beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Salawat dan salam teruntuk panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada satu fenomena positif akhir-akhir ini ketika saudara kita di Gaza mengalami genosida, pembantaian yang masih berlaku sampai sekarang. Apa fenomena positif yang melanda dunia sekarang ini? Yaitu berbondong-bondongnya orang-orang kafir masuk Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa sekarang banyak orang kafir masuk Islam? Mereka masuk Islam karena mereka kagum kepada ketabahan, kekuatan, semangat saudara kita di Gaza. Walaupun mengalami berbagai penderitaan yang sangat luar biasa, mereka tetap tabah. Mereka kuat, mereka selalu semangat, selalu tawakal, tidak hilang harapannya kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah berfirman kepada kita dalam surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 28. Kenapa orang-orang Gaza itu orangnya selalu tabah, kuat, tidak menyerah dengan segala kesulitan? Ternyata rahasianya ada dalam surat 13 ayat 28, surat Ar-Ra'd. Allah berfirman kepada kita, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu hatinya akan tenang, hatinya akan sabar, tabah, hatinya akan kuat dan selalu semangat. Dengan apa? Bi dzikrillah, dengan banyak mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, kata Allah, dengan berzikir hati kita menjadi tenang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah menjelaskan kepada kita bagaimana cara setan dalam menyesatkan manusia, bagaimana cara setan dalam menggoda manusia. Allah menegaskan dalam surah 58 Al-Mujadilah ayat 19, istahwata alaihimus syaitan. Setan telah menguasai manusia, kata Allah. Fa'ansahum zikrullah, membuat manusia lupa kepada Allah. Ulaika hizbus syaitan, mereka itu golongan setan. Ala inna hizbus syaitan humul khasirun. Ingatlah, golongan setanlah orang-orang yang rugi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi jelas
Cara setan menggoda kita adalah dengan cara membuat kita lupa kepada Allah, membuat kita jarang berzikir kepada Allah. Dan konsekuensinya kata Allah dalam surat Toha surat 20 ayat 124, Allah menegaskan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, barang siapa yang jarang berzikir kepada Allah, apa konsekuensinya kata Allah? Fa inna lahu, maka bagi dia ma'isyatan dhanka, kehidupan yang serba sulit, sempit. Pada orang yang jarang berzikir, Allah akan memberikan kesulitan, penderitaan, tekanan kehidupan yang tidak ada jalan keluar. Maka tidak ada alternatif lain supaya kita bahagia, tenang, nyaman, tidak mudah stres, apalagi depresi. Mudah caranya kata Allah, dengan banyak zikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir hati menjadi tenang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan zikir hati menjadi tenang. Buktinya apa Bapak-bapak? Banyak orang di rumahnya nggak bisa tidur, kalau sampai di majlis salim nyenyak tidurnya. Di rumahnya nggak bisa tidur, ingin tidur pun nggak tidur. Sampai di masjid Baitul Salam nyenyak tidurnya. Ya. Tapi bukan jemaah di sini, nun jauh sana. Tapi dari sana sudah pindah ke sini. Rasulullah bersabda tentang efek dari zikir dalam suatu hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'mini, sungguh mengagumkan urusan orang beriman itu. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya urusan orang beriman itu semuanya satu kebaikan. Jadi bagi orang beriman tidak ada kata-kata sia, tidak hoki, ya. Urusan orang beriman semuanya baik-baik saja. Kenapa kata Rasulullah, in asobathu sarra'u syakara. Orang beriman itu kalau dapat kelapangan, rezeki, kesehatan, bukan sombong, bukan flexing bahasa sekarang, tetapi syakara, bersyukur. Pakana khairan lahu, syukur itu baik baginya. Jadi kalau kita bersyukur sekarang dengan rezeki yang Allah berikan pada hari ini, insya Allah besok Allah akan menambah rezeki. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur pasti Allah akan menambah nikmat dari itu. Makanya bapak-bapak nanti pulang ke rumah bilang ke istrinya, Bu, ibu harus bersyukur punya suami kayak saya. Insya Allah kalau ibu bersyukur nanti, ya, istri bapak akan nambah. Setuju gak? Yang depan setuju, yang belakang cenurut saya tuh. Setuju sih setuju, nyali belum ada ya. Kelihatan nih kalau mukanya istiqomah semua nih. Dikatakan suami takut mama di rumah. Jadi mentalitas orang beriman tuh kalau dapat nikmat bersyukur, itu baik baginya. Kebalikannya kata Rasul, in asabatud dharra'u. Orang beriman kalau punya kesulitan, tekanan kehidupan, penyakit, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, bagaimana mentalitas orang beriman? Apakah putus asa? Apakah suudzon pada Allah? Tidak, kata Rasul. Sabaro, bersabar. Pakana khairan lahu, sabar juga baik baginya. Coba Bapak Ibu, kalau kita memahami hadis ini dengan baik, sebenarnya di dunia ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu dicemaskan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kenapa? Kalau dapat nikmat bersyukur itu baik baginya, kalau dapat musibah bersabar juga baik baginya. Apa yang perlu dicemaskan? Gak ada sebenarnya. Yang membuat kita suka cemas, khawatir, takut, was-was dinyatakan oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 175. Allah menegaskan kepada kita, kenapa kita suka suudzon, kenapa kita suka menyerah, kenapa kita suka pesimis dengan takdir Allah. Kata Allah, innama dzalikumus syaiton yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itulah setan yang suka nakutin manusia, membuat kita pesimis, menyerah, ya, membuat kita putus asa.
Innama dzalikumus syaitan, itulah setan, yukhawwifu awliya, yang suka nakut-nakuti manusia berserta pengikutnya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kata Allah, jangan takut kepada setan itu, takutlah kepadaku jika kalian orang beriman. Jadi penyebab utama kita suka pesimis dengan takdir Allah itu adalah setan. Kalau ibu-ibu sudah tahu, saya nanya bapak-bapak nih, bapak-bapak lebih takut Allah apa setan? Ibu-ibu yang di belakang pasti senyum. Bapak-bapak lebih takut Allah apa setan? Gak pede kayaknya. Bapak jalan sendiri, hujan lebat, gelap gulita, di tengah kuburan, takut Allah apa setan? Yang bilang Allah gak pede dengarnya. Jadi orang Indonesia itu lebih takut setan daripada Allah. Padahal kata Allah, "Fala takhafuhum", jangan takut kepada setan, takutlah kepadaku jika kalian orang beriman. Rasul bersabda dalam satu hadis riwayat Tirmizi, kata Rasulullah, "Ajibtu li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun." Sesungguhnya urusan orang beriman itu suatu kebaikan. Gini-gini hadisnya. Ajibtu, aku kagum, ya, lil mu'min, pada orang beriman. Inna Allaha, sesungguhnya Allah, idza qada amran, idza qada qada'an, sesungguhnya Allah apabila menakdirkan suatu keputusan kepada orang beriman, illa kana khairan lahu, melainkan semuanya baik baginya. Jadi dalam hadis singkat riwayat Tirmizi ini, Allah menyuruh kita agar selalu husnudzon dengan segala takdir Allah. Betul apa betul? Ada satu ayat Pak dalam surat Yusuf ayat 87. Di Al-Quran itu Bapak-bapak, tidak ada ayat kalau berzina kafir. Di Al-Quran tidak ada ayat kalau membunuh kafir, enggak ada. Durhaka orang tua kafir, enggak ada. Tapi kita harus ingat di Al-Quran ada ayat kalau orang suka putus asa, suka suudzon dengan takdir, ya, suka bernegatif thinking dengan keputusan Allah, Allah nyatakan mereka orang kafir. Itu surat Yusuf ayat 87. Wala ta'asu min rauhillah, kata Allah, jangan kalian putus asa ya dengan rahmat Allah. Jangan kalian pesimis dalam hidup ini, baik menghadapi kesulitan dunia dan akhirat. Wala ta'asu min rauhillah, innahu, kata Allah, sesungguhnya la ya'asu min rauhillah, tidak ada orang yang suka putus asa dari rahmat Allah illa qaumul kafirun, melainkan orang kafir. Orang beriman enggak boleh putus asa. Ayatnya saya kira Bapak Ibu sudah pada hafal. Allah menegaskan dalam surat As-Salah, ya, surat 94 ayat 5 dan 6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Maknanya ketika kita sedang menghadapi kesulitan, lalu kita berzikir kepada Allah, ya, lalu kita sabar, Allah berjanji pasti di balik itu ada jalan keluar, pasti di balik itu ada rahmat dari Allah. Maka berbahagialah orang yang pada malam ini sedang ada kesulitan. Karena kalau sabar, kalau berzikir, kalau tawakal, pasti Allah akan memberikan rahmat. Betul Bapak-bapak? Siapa Bapak-bapak yang malam ini yang nggak punya masalah? Ngacung, angkat tangan. Ada nggak Bapak-bapak? Malam ini nggak punya masalah sama sekali. Nggak jawab pun saya tahu jawabannya. Karena dari kanan, tengah, sampai kiri, mukanya bermasalah semua, termasuk muka saya. Kalau saya habis dioperasi, jadi ada lesung pipi itu kegedean, ya. Jadi Rasul sendiri bersabda, ad-dunya darul imtihan, dunia ini tempatnya ujian, tempat ideal bagi kita hidup bagi orang beriman, bukan di dunia, tapi di akhirat. Maka Allah menegaskan dalam surat Al-Hadid surat 57 ayat 20, ketika orang hidupnya hanya mengejar-ngejar dunia, lupa kepada Allah, lupa zikir kepada Allah, lupa hadir di majlis taklim, Allah menegaskan kepada kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah segala kesenangan keduniaan, kesenangan materi itu melainkan kesenangan
palsu, bohong-bohongan. Kesenangan yang hakiki yang Allah akan berikan kepada kita, kesenangan kalau kita banyak berzikir. Kalau nggak salah bulan lalu ya, ada kasus korupsi hampir 1.000 triliun Patraniaga Pertamina itu ya. Saya baca itu sipoknya ya, dirut Patraniaga itu gajinya dengan tunjangan-tunjangannya itu per bulan 4,7 miliar. Kalau kita gaji segitu udah banyak zikir, banyak sedekah ya Pak, gak usah korupsi, kan lah 4,7 miliar ya. Tapi kan tidak puas. Bukti tidak puas apa? Ya korupsi. Benar kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Sesungguhnya materi, jabatan, popularitas yang dikejar-kejar manusia sekarang tidak bisa memberikan kebahagiaan. Yang bisa memberikan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, kepuasan hidup kalau kita banyak berzikir kepada Allah. Setuju gak? Pak, setuju gak Pak? Setuju. Kalau gak setuju saya pulang. Nah jadi Bapak-bapak sekalian, dalam surat Al-Imran 173 ada ayat yang suka dikutip oleh Abu Ubaidah, juru bicara Al-Qasam. Jadi yang kemarin yang syahid hari Selasa itu Abu Hamzah. Abu Hamzah itu juru bicara Al-Quds, ya, satu gerakan jihad Islam sama dengan Al-Qasam. Jadi ada satu ayat, kalau Bapak perhatikan statement pernyataan daripada Abu Ubaidah, sering beliau mengadakan konferensi pers ya, memberikan pernyataan. Abu Ubaidah selalu mengutip surat Al-Imran 173. Alladzina qala lahumun nas inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu ayat. Alladzina qala lahumun nas, ketiga orang-orang Yahudi, orang musyrik, orang-orang munafik yang mengepung Rasul di Madinah selama lebih dari 47 hari dalam perang Ahzab, perang koalisi atau perang Khandaq, perang Paling. Dan mereka memberikan saywar, peraturan syarat kepada Rasul agar menyerah. Wah syahud, udah kamu takut sama saya, kami kuat. Kayak Israel dengan Amerika sekarang, dua negara terkutuk di dunia ini. Udah menyerah orang-orang Gaza, tinggalkan Gaza. Kamu gak punya kekuatan apa-apa. Persis seperti yang dialami Rasul ketika di Madinah. Ketika dikepung oleh orang Yahudi, orang Quraisy dan orang-orang munafik, Pak Syawud, udah kamu takut, menyerah. Tapi apa jawaban Rasul dan sahabat dengan tenangnya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong, dan cukuplah bagi kami Allah sebagai tempat bertawakal. Makanya surat Al-Imran 173 ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Bapak, Ibu dan saya sedang menghadapi masalah berat, lalu datang setan memprovokasi, seolah-olah gak ada way out-nya, seolah-olah kita gak kuat menghadapi masalah itu, seolah-olah masalah itu berat, jangan menyerah, jangan takut, jangan khawatir. Ucapkan berkali-kali hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong, dan cukuplah bagi kami Allah sebagai tempat berlindung. Saya kemarin melihat di TV Al Jazeera ada seorang ibu dari Gaza. Dia jalan dari Rafah ke Gaza Utara, itu jaraknya 40 km. Sampai di Rafah, di atas runtuhan rumahnya ternyata suaminya telah syahid. 3 anaknya telah syahid dan syahidah. Ketika ditanya wartawan, ibu bagaimana kondisi ibu sekarang? Kata ibu itu, pertama yang diucapkan ibu itu mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Suami saya telah syahid, anak saya telah syahid dan syahidah. Insya Allah mereka nanti akan memberikan syafaat kepada saya nanti di surga. Sekarang yang saya miliki cuma Allah, dan saya yakin seyakin-yakinnya, karena yang saya miliki cuma Allah, Allah tidak mungkin mengecewakan saya. Ini yang membuat sekarang banyak orang masuk Islam. Kekuatan apa yang dimiliki ibu itu, dengan tabahnya, dengan mengucapkan alhamdulillah, ibu itu kuat menghadapi kesulitan yang sangat luar biasa. Kunci utamanya adalah zikrullah, banyak mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul
qulub. Ingatlah dengan banyak zikir, hati menjadi tenang. Kita sekarang sedang sahur. Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, tujuan dari sahur adalah la'allakum tattaqun, agar kita nanti di bulan Syawal sampai bulan Sya'ban menjadi orang bertakwa. Sedangkan kalau kita menghubungkan Al-Baqarah 183 dengan Al-Imran 134, itu ada korelasinya, ada hubungannya. Siapa orang bertakwa itu kata Allah? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Orang bertakwa itu adalah apabila dia melakukan satu kemaksiatan karena tergoda oleh setan, dzakarullah, mereka ingat Allah, fastaghfaru li dzunubihim, lalu dia beristighfar dengan dosa-dosanya. Maknanya indikasi ciri al-alamah dari keberhasilan seseorang dalam saumnya. Kata Ibnu Qayyim ya Az-Zawziyah rahimahullah mengatakan, ciri orang yang berhasil dalam saumnya nanti di bulan Syawal sampai bulan Sya'ban, hamba Allah itu banyak berzikir kepada Allah. Di bulan Sya'ban mungkin jarang berzikir, tapi nanti setelah bulan Syawal dia banyak berzikir kepada Allah, rajin datang ke majelis taklim, rajin membaca Quran, bergaul dengan orang-orang soleh. Itu indikasi global dari orang yang berhasil dalam saumnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah penjelasan ya kenapa saudara kita di Gaza orangnya begitu tabah, selalu optimis, selalu semangat, selalu berhusnudzon kepada Allah. Kunci utamanya adalah mereka banyak berzikir. Maknanya kita juga bisa punya mentalitas yang sangat luar biasa itu kalau kita banyak berzikir. Saya kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau membandingkan kesulitan kita, penderitaan kita dengan saudara kita di Gaza, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Mereka sangat menderita sekali. Dan kita tidak bisa nolong. Hanya doa, mungkin hanya donasi. 57 negara Islam, ada 22 negara Arab di Timur Tengah, tidak ada satupun negara yang menolong saudara kita secara militer. Adapun ada Hamas, ada Houthi, itu hanya ormas. Itulah menunjukkan mayoritas negara Islam sekarang terjangkit penyakit yang bahaya yang namanya al-wahnu, sehingga mereka tidak tergerak, tidak semangat untuk membela saudara kita di Gaza. Padahal Israel itu dikelilingi oleh negara-negara Arab, tidak ada satupun yang menjadi pasukan militer. Kenapa? Mereka terjangkit penyakit bahaya, kata Rasul, al-wahnu, wahn, hubbud dunya, cinta dunia berlebih-lebihan dan takut mati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi mudah-mudahan di Ramadan kali ini ya masih ada kurang lebih 1 pekan lagi, dan kemungkinan besar Lailatul Qadar di 10 terakhir di malam ganjil. Sekali lagi mudah-mudahan di bulan Ramadan kali ini kita semua mendapatkan Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan nanti di bulan Syawal sampai bulan Sya'ban Allah memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita agar selalu banyak berzikir kepada Allah. Kalau kita berzikir kepada Allah, kita gak usah mencari kebahagiaan dan ketenangan, karena Allah berjanji kalau kita banyak berzikir kepada Allah, kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan Allah yang akan memberikan kepada hati kita. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir hati menjadi tenang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf tidak bisa ikut tarawih berjamaah, ada ujian syar'i. Supaya barokah pertemuan kita tutup dan akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.